Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Almira Agripina dengan NIM 7211419098 dari akuntansi B 2019 akan menjelaskan tentang sistem pendukung pengambilan keputusan. Memilih solusi yang terbaik. Harry Mintzberg, seorang ahli teori manajemen, mengidentifikasi 3 pendekatan. Yang pertama, analisis. Evaluasi atas pilihan-pilihan secara sistematis dengan mempertimbangkan konsekuensi pilihan-pilihan tersebut pada tujuan organisasi. 2. Penilaian. Proses pemikiran yang dilakukan oleh seorang manajer. Yang ketiga, penawaran. Negosiasi antara beberapa manajer. Permasalahan versus gejala. Gejala adalah kondisi yang dihasilkan masalah. Struktur permasalahan. Yang pertama, masalah terstruktur adalah masalah yang terdiri atas unsur dan hubungan antara berbagai elemen yang semuanya dipahami oleh orang yang memecahkan masalah. Yang kedua, masalah yang tidak terstruktur adalah masalah yang tidak memiliki elemen atau hubungan antar elemen yang dipahami oleh orang memecahkan masalah. Kebanyakan masalah adalah permasalahan di mana manajer memiliki pemahaman yang kurang sempurna akan berbagai elemen dan hubungan di antaranya. Yang ketiga, masalah semi terstruktur adalah masalah yang terdiri atas beberapa elemen atau hubungan yang dipahami oleh si pemecah masalah dan beberapa yang tidak dapat dipahami. Jenis keputusan. Keputusan terprogram bersifat repetitif dan rutin. Dalam hal prosedur tersebut digunakan untuk menanganinya sehingga keputusan tersebut tidak perlu dianggap de novo atau baru setiap kali terjadinya. Lalu yang kedua, keputusan tidak terprogram bersifat baru, tidak terstruktur, dan penuh konsekuensi. Pemodelan matematika. Model adalah abstraksi dari suatu dan mewakili suatu objek atau aktivitas yang disebut entitas. Manajer menggunakan model untuk mewakili permasalahan yang harus diselesaikan. Objek atau aktivitas yang menyebabkan masalah disebut dengan entitasnya. Lalu ada jenis model. Terdapat 4 jenis model. Yang pertama, model fisik merupakan gambaran 3 dimensi entitasnya, dibuat untuk mencapai tujuan yang tidak dapat dipenuhi oleh benda sesungguhnya. Yang kedua, model naratif menggambarkan entitas dengan kata-kata yang terucap atau tertulis. Yang ketiga, model grafis menggambarkan entitasnya dengan abstraksi, garis, simbol, atau bentuk. Model grafis juga digunakan dalam desain sistem informasi. Kebanyakan perangkat yang digunakan oleh pengembang sistem bersifat grafis. Yang terakhir, model matematis digunakan manajer bisnis sama kompleksnya dengan yang digunakan untuk menghitung IOQ. Penggunaan model. Yang pertama, memberikan pengertian. Model biasanya lebih sederhana dibandingkan entitasnya. Yang kedua, memfasilitasi komunikasi. Keempat jenis model dapat mengkomunikasikan informasi secara akurat dan cepat kepada orang-orang yang memahami makna bentuk, kata-kata, grafis, dan matematis. Yang ketiga, memprediksi masa depan. Ketepatan yang ditunjukkan model matematis untuk mewakili entitasnya merupakan kemampuan yang tidak terdapat pada model lain. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama, proses pemodelan dapat menjadi pengalaman belajar. Yang kedua, kecepatan pemrosesan simulasi memungkinkan sejumlah besar alternatif dapat dipertimbangkan dengan cara memberikan kemampuan untuk mengevaluasi dampak keputusan dalam waktu singkat. Yang ketiga, model memberikan kemampuan prediksi. Yang keempat, model tidak semahal upaya uji coba.
Lalu kekurangannya yang pertama, kesulitan untuk membuat model sistem bisnis akan menghasilkan model yang tidak mencangkup semua pengaruh terhadap entitas. Yang kedua, kemampuan matematis tingkat tinggi dibutuhkan untuk merancang model yang lebih kompleks. Kapabilitas pemodelan dibagi menjadi dua, yaitu statis dan dinamis. Kapabilitas pemodelan statis merupakan baris dan kolom dari lembar kerja elektronik membuatnya ideal untuk digunakan dalam model statis. Yang kedua, kapabilitas pemodelan dinamis merupakan lembar kerja sangat sesuai untuk digunakan sebagai model dinamis. Kolom-kolom yang tersedia amat sesuai untuk periode waktu. Kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang akan dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.